warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainur Hayati. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menampilkan video saya tentang strategi pembelajaran, khususnya mata pelajaran PAI untuk kelas 5 sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi ya, untuk belajar bersama. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Hari ini berangkat semua apa ada yang tidak berangkat? Ya, coba ibu absen terlebih dahulu ya. Dea Alfareza, Rizka Nistiharoh, Hadirat Ibu. Anggun Saputri, Sakit Bu. sakit ya. Iya. Langsung saja untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta tolong ketua kelasnya siapa? Rizka. Yuk Mbak Rizka bisa dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini ya? Masih pagi, masih fresh, harusnya masih semangat. Ya, untuk pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang Quran surat Al-Ma'un. Quran surat Al-Ma'un itu ada berapa ayat ya? Masih ingat nggak? 7. Ya, 7. Untuk kandungannya, ayo siapa yang masih ingat? Nggak ingat? Lupa ya? Jadi dalam Quran surat Al-Ma'un itu kita di situ itu menerangkan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama itu orang yang menghadik anak yatim. Nah, yang kedua itu yang enggan memberikan makan kepada orang miskin. Yang ketiga orang yang lalai dalam sholatnya. Dan yang terakhir orang yang berbuat ria dan enggan menolong orang lain dengan barang yang berguna. Itu pertemuan minggu kemarin ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang Rasul Allah. Rasul Allah. Yang udah belajar pasti tahu arti Rasul itu apa. Yo, yang berani tunjuk jari. Mbak Dea, Utusan. ya utusan. Kalau Rasul itu utusan, berarti kalau Rasulullah itu apa? Utusan Allah yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah. Ya, pintar. Jadi Rasulullah itu orang yang menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, Rasul itu diutus pasti karena ada alasannya. Nah, Allah mengutus Rasulullah itu dengan 2 alasan. Yang pertama itu untuk menyampaikan kabar gembira. Untuk apa? Menyampaikan kabar gembira. Ya, untuk menyampaikan kabar gembira. Maksudnya itu menyampaikan tentang janji Allah bahwa orang yang ketika di dunia itu taat kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah, nanti hidupnya itu akan bahagia, akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan juga di akhirat. Nah, alasan yang kedua itu untuk memberikan peringatan. Peringatan kepada siapa? Peringatan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah dan juga Rasulnya. Orang yang ingkar nantinya itu akan mendapatkan balasan yang buruk di akhirat. Nah,
Rasul itu sama seperti kita, sama seperti manusia biasa. Rasul itu bisa ngantuk, makan, tidur, gitu ya. Jadi sama. Nah, terus Rasul itu memiliki tugas. Kalau kalian sebagai pelajar tugasnya apain? Belajar. Ya. Nah, kalau Rasul itu tugasnya memimpin umat manusia agar bisa hidup sejahtera, bahagia di dunia dan juga di akhirat. Nah, Rasul Allah itu memiliki sifat-sifat Rasul atau yang sering dikenal dengan nama sifat wajib bagi Rasul. Yo, siapa yang tahu sifat wajib bagi Rasul itu ada berapa? 4. Ya, coba disebutkan. Sidik, amanah, tablik, fatona. Ya, pinter-pinter semua ya. Ternyata pasti tadi malam udah belajar ya. Sudah, Bu. Ya. Kalau sifat sidik itu artinya apa? Coba Mbak Rizka. Sidik artinya jujur. Ya, jujur atau benar ya. Kalau amanah, Mbak Dea? Menyampaikan wahyu. Salah. Kalau amanah itu artinya dapat dipercaya. Kalau tablik baru menyampaikan. Jadi Rasul itu mendapat wahyu dari Allah. Nah, Rasul itu harus menyampaikan kepada umat manusia. Jadi tidak boleh apa yang disampaikan oleh Allah itu tidak boleh disembunyikan. Nah, yang terakhir, Rasul itu memiliki sifat fatona. Jadi Rasul itu pandai, cerdas, memiliki akal yang tinggi. Nah, Rasul itu jumlahnya ada berapa sih yang perlu kita imani? 25. Ada 25 ya. Jadi jumlah Rasul yang wajib kita imani itu ada 25. Nah, dari 25 itu ada yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi, ada yang tahu Rasul Ulul Azmi itu apa? Rasul yang diberikan ujian berat dan bisa melaluinya. Iya, Mbak Rizka pintar banget pokoknya lah. Kalau itu kan pengertiannya ya, Rasul yang mendapatkan ujian yang berat, yang memiliki ketabahan, memiliki kesabaran yang tinggi. Nah, untuk yang termasuk Rasul Ulul Azmi itu siapa aja? Coba sebutin satu-satu. Nuh, Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, Nabi Musa, terus Nabi Isa, terus Nabi Muhammad. ya Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasul Ulul Azmi. Jadi Ulul Azmi itu terdiri dari dua kata, ulul dan azmi. Ulul itu artinya memiliki, azmi itu artinya keteguhan, kesabaran. Jadi Rasul Ulul Azmi itu Rasul yang memiliki keteguhan yang tinggi, memiliki kesabaran yang tinggi dalam menyampaikan ajaran Islam meskipun meskipun menerima banyak halangan, rintangan dalam mengajarkan Islam, tetapi mereka itu tetap sabar menghadapinya seperti itu. Nah, biar memudahkan untuk mengingat siapa Rasul Ulul Azmi itu bisa disingkat ya. Ada 5 ya. Ya, ada 5. Biar mudah diingat itu biasanya pakai kata ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nih, N-nya itu Nabi Nuh. I-nya Ibrahim. M-nya Musa. I-nya Isa. Dan yang terakhir Muhammad. Ya. Jadi dari Rasul-Rasul itu mereka itu yang memiliki cobaan atau ujian paling berat dalam mengajarkan agama Islam. Yang pertama itu Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh itu termasuk dalam Rasul Ulul Azmi? Ada yang tahu? Karena Nabi Nuh umatnya tidak mau beriman. Kemudian Nabi itu membuat kapal yang sangat besar, dan umat-umat Nabi Nuh itu mengolok-olok Nabi Nuh sebagai orang yang gila. Ya, betul. Jadi pada waktu itu Nabi Nuh itu sudah berdakwah selama beratus-ratus tahun, tetapi dari mereka hanya beberapa saja yang mau masuk Islam. Nah, maka dari Allah itu mereka itu mendapatkan azab bahwa nanti akan hujan, akan banjir. Nah, jadi Nabi Nuh ini sudah diberitahu oleh Allah bahwa nanti akan terjadi banjir besar. Jadi Nabi Nuh ini membuat kapal untuk menyelamatkan diri dari peristiwa banjir itu. Nah, yang masuk ke kapal ini itu orang-orang yang mengikuti
Nabi Nuh yang mengikuti ajarannya Nabi Nuh. Termasuk juga nggak cuma manusia, ada juga hewan. Seperti itu ya. Nah, nanti ketika banjir besar itu datang, orang yang tidak masuk ke dalam kapal ini itu akan celaka. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nah, ini ya. Ini gambar apa? Api. Jadi maksudnya apa? Baca tahu? Nabi Ibrahim tidak membuka dibakar api. Iya. Jadi Nabi Ibrahim itu hidup pada masa Raja Namrud ya, Raja Namrud. Jadi waktu itu tuh Raja Namrud itu dan para pengikutnya menyembah berhala. Nah, sedangkan Nabi Ibrahim kan menyampaikan ajaran untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ibrahim ini mencoba untuk menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah. Nah, pada waktu itu diketahui oleh Raja Namrud. Nah, otomatis Nabi Ibrahim ini langsung dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Tapi di sini Nabi Ibrahim itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibakar itu ketika dibakar Nabi Ibrahim itu tidak hangus karena apinya berubah menjadi dingin atas izin Allah. Nah, Nabi Musa ini ya. Ini ada Nabi Musa. Ini tongkatnya Nabi Musa ya. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu bisa berubah jadi ular. Lebih kerennya lagi, ini tuh tongkatnya bisa membelah laut. Jadi waktu pada masa hidupnya Nabi Musa itu kan ada Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu menganggap bahwa dirinya itu Tuhan. Jadi semua orang itu harus menyembah Raja Fir'aun. Kalau yang tidak mau menyembah maka dia akan dibunuh. Nah, otomatis Nabi Musa bersama para pengikutnya itu menjadi buronan oleh Raja Fir'aun ini. Jadi Nabi Musa dan para pengikutnya itu diancam akan dibunuh. Terus Nabi Musa itu lari. Nabi Musa bersama pengikutnya lari ke arah laut. Kemudian, nah di situ tuh tongkat Nabi Musa itu bisa membelah laut jadi dua bagian. Jadi kan di tengah-tengahnya kan daratan. Nah, pada saat itu Nabi Musa bersama para pengikutnya itu menyeberangi laut tersebut. Nah, ketika sudah sampai di ujung seberang, datang pasukannya Fir'aun untuk mengejar untuk membunuhnya lah. Tapi atas izin Allah ketika Raja Fir'aun bersama para pengikutnya ikut menyeberang, justru lautnya itu kembali bersatu jadi menjadi tenggelam mereka. Jadi tidak selamat. Kemudian Nabi Isa. Nabi Isa itu satu-satunya nabi yang dilahirkan tanpa ayah. Jadi Nabi Isa ini dilahirkan oleh Siti Maryam tanpa seorang ayah. Nah, Nabi Isa ini sudah bisa bicara sejak bayi. Jadi diberi keistimewaan oleh Allah, sudah bisa bicara sejak bayi dan bisa menyembuhkan orang yang buta. Nah, yang terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini ketika berdakwah, beliau itu selalu mendapat cemoohan, selalu mendapat hinaan, dilempari kotoran binatang dan lain sebagainya. Tetapi beliau itu tidak pernah merasa dendam. Beliau itu tetap terus mengajarkan agama Islam. Nah, Nabi Muhammad ini diberikan keistimewaan oleh Allah itu berupa kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia, sebagai petunjuk gitu ya. Nah, untuk biar kita lebih lebih memudahkan kita untuk mengingat nama-nama Rasul Ulul Azmi dan juga tugasnya, coba ya kita nyanyi bareng-bareng. Bisa nggak lagunya? Belum, Bu. Ibu coba dulu ya, nanti kalian mencoba mengikuti. Seperti ini. Ayo kawan, kita mengenal Nabiul Azmi. Itu nadanya kayak gitu sampai bawah. Mau coba dulu? Apa ibu dulu? Ibu dulu Semuanya. Ya. Ayo kawan, kita mengenal Nabiul Azmi. Ada 5 Nabiul Azmi. Ayo kita imani. Nabi Nuh bisa membuat
Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta. Nabi Muhammad bisa membuat bulan terbelah, keluar air dari sela jari, Quran yang suci. Seperti itu ya. Coba ya, bareng-bareng ya. Tapi harus keras suaranya, biar nanti cepat ingat. Yuk, 1, 2, 3. Ayo kawan kita mengenal Nabi Ulul Azmi. Ada 5 Nabi Ulul Azmi. Ayo kita imani. Nabi bisa membuat kapal yang besar. Nabi Ibrahim bisa selamat dari panasnya api. Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta. Nabi Muhammad bisa membuat bulan terbelah, keluar air dari sela jari, Quran yang suci. Ya, pintar semuanya ya. Jadi itu ya, biar kita mudah mengingat nabi-nabi Rasul Ulul Azmi dan juga keistimewaan yang dimiliki. Seperti itu ya pelajaran pada hari ini. Coba kita review lagi dari awal. Jadi Rasul itu artinya utusan. Rasulullah berarti utusan Allah yang menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Rasul itu memiliki sifat wajib bagi Rasul. Ada berapa tadi ya? Apa aja? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah itu. Terus yang termasuk Rasul Ulul Azmi itu siapa aja? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ya. Coba. Kalau Nabi Muhammad itu keistimewaannya apa? Orang mendapatkan Al-Qurannya. Dia mendapatkan Al-Quran. Terus selain itu bisa membelah bulan. Dari sela-sela jarinya bisa mengeluarkan air. Kalau Nabi Isa keistimewaannya apa? Bisa menyembuhkan orang buta. Ya, menyembuhkan orang yang buta. Kalau Nabi Musa tongkatnya bisa ngapain? Membelah lautan. Terus Bisa menjadi ular. bisa menjadi ular ya. Bisa menjadi ular. Kalau Nabi Ibrahim Tidak mempan dibakar. ya tidak bisa dibakar karena apinya berubah menjadi dingin. Kalau Nabi Nuh bisa membuat kapal yang besar ya untuk menyelamatkan diri dari banjir besar. Seperti itu ya. Seperti itu pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa dipelajari ya biar nggak lupa. Semoga bermanfaat. Apabila banyak kesalahan, marilah kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.